Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nora Olivia Tumena dengan NIM 2022-11065. Di saat ini saya akan melakukan presentasi oleh tugas yang diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah Sistem Kontrol Fazi oleh Pak Bayu Aji, yang dimana pembahasan yang dibahas yaitu kumpulkan kasus soal Fuzzy Inference System. Pengenalan Fuzzy Inference System atau sistem inferensia fuzzy merupakan bagian penting dalam logika fuzzy. Sistem ini menginterpretasikan nilai-nilai dari vektor input dan memberikan nilai yang sesuai ke vektor output berdasarkan beberapa aturan himpunan fuzzy. Yang dimana tujuan dari Fuzzy Inference System sendiri adalah untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan atau pengendalian sistem yang bersifat kompleks dan tidak pasti dengan cara meniru cara berpikir manusia secara linguistik atau menggunakan kata-kata seperti tinggi, rendah, cepat, dan lain-lain. Adapun komponen dari FIS itu sendiri, yang pertama fasifikasi, yaitu mengubah input CRISP atau tepat menjadi nilai fuzzy. Yang kedua, basis aturan atau rule base, kemudian atau kumpulan aturan if then. Kemudian yang ketiga, inferensi atau inference engine, melakukan penalaran berdasarkan aturan fuzzy. Kemudian defasifikasi, yaitu mengubah hasil fuzzy menjadi nilai CRISP. Selanjutnya, berikut adalah contoh kumpulan kasus soal Fuzzy Inference System atau FIS, yang dimana secara singkat yaitu ada dua, yang menggunakan contoh aturan dan yang tidak. Salah satu yang saya ambil yang tidak menggunakan contoh aturan, contohnya pengatur suhu AC otomatis. Inputnya suhu ruangan, dingin, normal, panas, banyak orang, sedikit, sedang, banyak. Kemudian output yang dihasilkan kecepatan kipas, yaitu pelan, sedang, cepat. Kemudian contoh yang kedua, sistem parkir otomatis. Inputnya berupa jarak ke dinding, yaitu dekat, sedang, jauh. Kemudian kecepatan mobil, lambat, sedang, cepat. Adapun outputnya berupa waktu rem, sebentar, sedang, lama. Kemudian ada kelayakan kredit nasabah, yang dimana penghasilan rendah, sedang, tinggi, jumlah utang sedikit, sedang, banyak, dan outputnya kelayakan kredit yaitu tidak layak, dipertimbangkan, dan layak. Kemudian yang menggunakan contoh aturan, salah satunya penilaian kinerja karyawan, inputnya disiplin, produktivitas, kemudian outputnya nilai kinerja, contoh aturan, if disiplin tinggi, and produktivitas tinggi, dan kinerja sangat baik. Yang kedua, if disiplin rendah, and produktivitas sedang, dan kinerja cukup. Kemudian selanjutnya ada kasus utama, yang dimana kasus ini secara lengkap, yang dimana salah satunya yang saya ambil yaitu sistem penilaian kelayakan beasiswa mahasiswa, dengan tujuan menentukan apakah seorang mahasiswa layak menerima beasiswa berdasarkan kriteria akademik dan ekonomi. Adapun deskripsi masalahnya, suatu universitas ingin memberikan beasiswa kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan IPK mahasiswa, pendapatan orang tua, dan jumlah menggunakan dalam keluarga, dan jumlah tunggangan dalam keluarga. Adapun variabel input yang didapat, IPK 0 sampai 40, yaitu rendah, sedang, tinggi. Kemudian pendapatan orang tua 0 sampai 10, rendah, sedang, tinggi. Jumlah tanggungan 0 sampai 5, rendah, sedang, banyak. Adapun contoh aturan atau rule base-nya, if IPK tinggi and pendapatan rendah and tanggungan banyak dan sangat layak. Yang kedua, if IPK sedang and pendapatan sedang and tanggungan sedang dan layak. Yang ketiga, if IPK rendah and pendapatan tinggi and tanggungan sedikit dan tidak layak. Yang keempat, if IPK tinggi and pendapatan sedang and tanggungan banyak dan layak. Yang kelima, if IPK sedang and pendapatan rendah and tanggungan banyak dan layak. Adapun metode yang digunakan, fasifikasi,
gunakan fungsi keanggotaan segitiga atau trapezoidal, kemudian inferensi metode memadami, defasifikasi centroid, yaitu contoh kasus numeriknya, seorang mahasiswa IPK 3,2, pendapatan orang tua 2 juta, jumlah tanggungan 4 orang. Yang dimana ini merupakan hitung tingkat kelayakan mahasiswa berdasarkan sistem FIS. Kesimpulan yang didapat, FIS merupakan suatu sistem yang menggabungkan logika fasi, aturan pakar untuk bantu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, kompleks, dan bersifat subjektif. Sekian dan terima kasih presentasi saya.